Hadirin hadirat jamaah Idul Adha yarhamukumullah. Pada hari yang agung ini, mari kita perbaharui komitmen kita untuk menguatkan iman dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh beruntung orang-orang yang bisa selalu meningkatkan takwanya, bisa memantapkan iman bersemayam di hatinya, dan mudah-mudahan kita bisa menjaganya di hati kita sepanjang masa, sehingga kapanpun Allah memanggil kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Termasuk menguatkan iman adalah terus belajar, dengan antara lain mengikuti pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh masjid kita yang tercinta ini, dan juga oleh lembaga-lembaga lain. Dan untuk memperbaiki ketakwaan, kita mesti meningkatkan kualitas dan kuantitas bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu sisi kita menguatkan pengabdian kita atau menyembah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di saat yang sama kita memperbaiki hubungan antar manusia sebagaimana yang tersirat pada ajaran hari ini, yaitu haji, salat Idul Adha, dan menyembelih kurban, menyembelih binatang dalam rangka kurban. Kurban artinya mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kurban itu bukan kita persembahkan kepada Allah, tetapi kita bagi-bagi kepada sesama kita. Ajaran Allah bahwa kita harus memperkuat hubungan kita dengan Allah dan memperkuat hubungan kita dengan sesama manusia tercantum di surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa bis sabili wa ma malakat aymanukum. Sembahlah, mengabdilah kepada Allah tanpa menyekutukannya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, tetangga dekat, tetangga jauh, anak-anak yatim, dan kolega, orang yang selalu bersama kita, anak jalanan, dan juga kepada para budak. Ini pelajaran yang penting sekali, bahwa kita harus menjaga hubungan dan menghormati orang lain, tidak pandang bulu, tidak pandang jabatan mereka, tidak melihat status sosial mereka, tidak melihat seberapa banyak mereka telah mengumpulkan kekayaan. Semua kita harus jaga hubungan kita dengan mereka, agar kita bisa meningkatkan hubungan baik kita dengan orang lain dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Kita mesti melakukan berbagai langkah. Antara lain yang pertama, kita jadikan iman kepada Allah sebagai landasan untuk pola pikir dan semua tindakan kita. Jadi iman harus menjadi pola pikir kita di dalam menghadapi kehidupan ini, dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan, dan juga dalam perilaku. Semua harus didasari dengan keimanan yang baik. Kemudian yang kedua, singkirkan egotisme, rasa egoistik, rasa mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri itu artinya kita melakukan suatu apapun berangkatnya dari keinginan kita sendiri, dan ketika kita melaksanakan pekerjaan apapun, hasilnya untuk kita, dari kita untuk kita, atau dari saya untuk saya. Saya itu diri saya, bahasa Inggrisnya self. Kalau itu dari saya untuk saya, berarti intinya atau pusatnya adalah saya. Orang yang semacam itu berkepribadian self-centered. Self, bahasa Arabnya an-nafs. Orang yang dalam kehidupan sehari-hari hanya mengikuti keinginannya sendiri
adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Hawa artinya keinginan, an-nafs diri sendiri. Dan ini adalah musuh nomor satu bagi keinginan kita untuk mengabdi kepada Allah. Karena kalau kita mengabdi kepada Allah, kita berangkat dari keinginan Allah. Di pagi-pagi hari sebelum fajar, Allah menghendaki kita bangun sholat berjamaah. Tapi kita, selera kita masih ngantuk, capek, aku mau tidur lagi. Pertarungan antara keinginan diri sendiri dan keinginan Allah, mana yang kuat? Kalau kita memenangkan tidur lagi, berarti kita memenangkan self, memenangkan nafs. Kita orang yang beriman harus memenangkan Allah. Aku harus bangun meskipun ngantuk, meskipun capek. Ngantuk bisa diatasi dengan diguyur dan sebagainya. Yang ketiga, kita mesti membangun pengertian antar manusia sampai dengan empati. Empati berbeda dengan simpati. Kalau simpati, kita itu menaruh perhatian kepada hal-hal yang berkaitan dengan orang lain. Teman kita sedang kesusahan, ditinggal oleh suaminya atau istrinya, kemudian kita bersimpati. Ya, kita hanya peduli begitu saja, bahwa kita itu memperhatikan, tetapi belum sampai empati. Kalau empati, di samping simpati, ditindaklanjuti dengan apa yang perlu aku lakukan untuk meringankan beban dia. Jadi kita bangun rasa empati. Tanpa membangun rasa empati, tidak mungkin kita membangun persaudaraan antar muslim, antar mukmin. Meskipun sesama muslim itu berbeda warna kulit, berbeda suku, berbeda pangkat, berbeda status sosial dan sebagainya. Haji adalah contoh yang bagus, karena dengan haji orang-orang dari berbagai suku, berbagai bangsa berkumpul jadi satu, sehingga itu seperti yang digambarkan oleh Allah, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, kami telah menciptakan kalian, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku atau berkelompok-kelompok, supaya kalian saling mengenal bahasa lokalnya, mutual understanding, saling memahami. Saling memahami itu penting, karena kita suami istri saja, kalau tidak saling memahami, maka setiap hari kita akan terlibat dalam konflik dan bertikai satu dengan yang lain karena kurang memahami. Apalagi kalau bangsa lain, apalagi kalau aliran politiknya berbeda, apalagi kalau aliran mazhabnya berbeda. Maka kita harus membangun saling pengertian. Kita memahami bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga memahami orang lain, memahami mazhabnya sendiri dan juga memahami mazhabnya orang lain. Ini yang menjadi problem. Kita seringkali hanya mau belajar tentang mazhab kita, tidak mau mempelajari mazhab orang lain, akhirnya picik. Justru kepicikan itu yang menyebabkan kita bercerai-berai. Oleh karena itu kita biasakan, kita mengaji dengan berbagai ulama. Jangan hanya ulama kelompok sendiri, nanti ilmunya hanya sebatas itu. Kita hanya mengerti yang benar hanya itu, padahal belum tentu logika-logika itu selalu benar, selalu pas. Maka kita mesti belajar dari berbagai ulama, dari berbagai madhab, sehingga kita bisa membanding-banding. Kalau diajak, jangan belajar dari ulama lain, dari madhab lain, itu jangan turuti. Itu berarti mengajak berpikiran sempit secara bersama-sama. Oleh karena itu kita bangun kebersamaan dengan saling memahami. Dan Rasulullah juga mewanti-wanti bahwa kita ini bertuhan yang sama.
kita mempunyai Bapak yang sama, maka kita mesti menjaga kebersamaan. Rasulullah ketika